Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Soimin Soimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berpuasa 18 hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di hari ke-18 ini kualitas puasanya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan tetap saja istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyyati qabul. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama ila min. Summa khususan lila ruya baina wa ummatina jaddina jaddatina min amatina qalina qalatina wa muallimina. Summa khususan lila Syekhul Islam Muhyiddin. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Qul bangkalan summa Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Asy'ari wujud summa Bismillahirrahmanirrahim. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Sahabat-sahabat Soimin Soimat yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas tentang bahwa berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, mulai di pertengahan bulan Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban dilarang oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali ya puasa sunnah itu merupakan sudah menjadi kebiasaan, seperti biasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, Yaumul Bid, atau puasa-puasa yang lain, atau puasa nazar yang wajib, atau puasa qada misalnya, itu dibolehkan. Ya. Kita lanjutkan. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasumu, jangan berpuasa kalian semua qabla Ramadhana, sebelum bulan Ramadan. Sumu, ya berpuasalah kalian semua li ru'yatihi, karena sebab kalian itu melihat, ya melihat apa? Melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru ru'yatihi, dan berhentilah berpuasa, artinya ya berbuka, berhenti untuk tidak berpuasa. Wa aftiru, dan berhenti. Wali ru'yatihi, juga karena di ru'yatihi, karena melihatnya bulan atau hilal. Fa in halat, maka apabila terhalang, ya, dunahu ghayatun fakmilu salasina yauman. Kalau terhalang, melihat bulan ternyata terhalang, ya,
tidak bisa melihat bulan karena terhalang oleh awan misalnya atau yang lain. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak mungkin terhalang. Kalau zaman dulu mungkin bisa terhalang kan tidak ada alat. Fa'akmilu 30 yauman, maka sempurnakan 30 hari. Ya. Rawahu Tirmidzi. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ketika sudah melihat hilal, maksudnya bulan Ramadan, dan berhenti di bulan Ramadan setelah melihat hilal kembali di bulan berikutnya, baru berhenti, berarti itu sudah masuk bulan Syawal. Kemudian bagaimana kalau terhalang oleh mendung yang tebal sehingga tidak bisa melihat hilal? Maka di situ baginda Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan sampai 30 hari. Baik tanggal 30 harinya itu di bulan Sya'ban disempurnakan ke tanggal 30, ataupun di bulan Ramadan berpuasanya sampai 30 hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza baqa nisfu min Sya'bana, apabila lewat lebih setengah nisfu Sya'ban, setengah di bulan Sya'ban, telah berlalu dari setengah bulan Sya'ban, fala tasumu, maka jangan berpuasa kalian semua. Rawahu Tirmidzi. Ya. Jadi kalau sudah pertengahan di bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban, maka diperintahkan untuk tidak berpuasa lagi. Ya. Apa alasannya? Mengapa tidak berpuasa lagi? Ya, tidak boleh puasa di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban itu. Wa an Abil Yaqdani Ammar ibn Yasirin, ya, dari Syir radhiyallahu anhu qala man shoma, barang siapa berpuasa al-yaum alladhi syakku fihi, ya, barang siapa yang berpuasa kemudian karena keraguan, ya, di situ ragu, fihi apakah di situ masuk bulan Sya'ban atau bulan Ramadan atau tidak, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah bermaksiat, ya, hengkang, tidak mau mematuhi, ya, hengkang, ya, dengan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kita sudah bermaksiat kepada Nabi. Artinya di sini, ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi qala hadis hasan sahihun. Jadi menurut Abi Yaqdani Ammar ibn Yasir ini, dari Ibn Yasir, Ammar bin Yasir, ya, beliau pernah mendengar bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu, ya, melarang untuk berpuasa, ya, maksiat, ya, bermaksiat kepada baginda Nabi kalau berpuasanya itu ragu apakah ini masuk bulan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu ini yang menjadi sebab kita dilarang, disuruh, dianjurkan untuk menghindari berpuasa di bulan Sya'ban, bulan akhir bulan Sya'ban, ya. Jadi khawatir puasa yang dilakukannya itu puasa syak, puasa ragu, ya. Khawatir, kecuali di situ adalah puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Seperti yang saya katakan tadi, seperti puasa Senin Kemis, sudah kebiasaan puasa Senin Kemis, maka dibolehkan untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Ya, mulai dari pertengahan sampai akhir bulan Sya'ban dibolehkan karena itu sudah menjadi kebiasaan. Atau berpuasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kemis tidak. Itu dibolehkan di akhir bulan Sya'ban. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, bukan masalah ragunya di situ. Di situ sudah ada niat, keyakinan bahwa menjadi kebiasaan puasa-puasa sunnah sebelumnya, atau berpuasa wajib seperti puasa nadar, puasa qada, ya, dan puasa qasam misalnya. Itu dibolehkan. Jadi yang tidak dibolehkan di situ masih ada keraguan, tidak pernah berpuasa, tahu-taunya
di akhir bulan Sya'ban berpuasa itu yang dilarang. Ya, itu. Ini ada perbedaan-perbedaan para ulama, ya. Sehingga menurut Imam Syafi'i berarti kita dibolehkan untuk berpuasa sunnah, ya, ataupun puasa wajib di akhir bulan Sya'ban, dengan catatan itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau sudah menjadi kebiasaan berarti kan hilang dari puasa syak, dari puasa yang ragu, karena yang dikhawatirkan di situ menjadi puasa syak, puasa yang ragu apakah masuk bulan Ramadan atau tidak. Makanya di situ dianjurkan untuk tidak berpuasa, dilarang berpuasa di akhir bulan Sya'ban karena mendahului, sehingga akan menjadi puasa syak. Tapi kalau sudah biasa mengerjakan seperti bulan-bulan sebelumnya, misalnya Yaumul Bid, ya kan, atau puasa Senin Kamis, Daud, dan puasa yang lain sudah menjadi kebiasaan setiap bulannya, maka itu dibolehkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsi kita belajar terus menggali ilmu, pendapat para ulama, ya, tentang puasa, dan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Insya Allah kalau kita terus istiqomah mengkaji, belajar, mengaji kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama kita, insya Allah kita akan menjadi cerdas, ya, menjadi orang yang berilmu, orang yang cerdas, ya. Dan insya Allah kalau kita sudah menjadi cerdas, kita tidak akan keliru lagi ketika beribadah. Sahabat-sahabat sekalian, soimin soimat yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta, dan insya Allah besok kita akan ketemu kembali dalam pembahasan tentunya dalam pembahasan besok, yaitu tentang bab apa yang harus kita ucapkan ketika kita melihat hilal. Dan dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.